Clara, Clara, Yohan Clara, Yohan Clara, kemana sih nih Yohan Clara? Kok nggak datang-datang? Yohan Clara, Mas Boy. Yohan Clara, Mas Boy. kenapa sakit telinga? Enggak, aku itu entah kenapa ya kayak takut gitu loh kalau orang manggil nama aku lengkap kayak gitu. Kan namamu memang Yohan Clara, nggak salah? Iya sih, enggak sih, cuman kayak jadi keinget waktu masa kecil. Aku tuh kalau Kenapa dipanggil emang? nama lengkap kayak gitu tuh kayak langsung bawahnya takut. Oh. Karena mamaku tuh kalau marah kan manggilnya Yohan Clara. Oh, jadi kalau dipanggil Yohan Clara artinya pasti mau dimarahin? Iya. Oke, sorry. Jadi takut. Jadi saya lebih nyaman atau Clara lebih nyaman dipanggil Clara aja? Clara aja sih. Aduh, Oh, sesimpel itu ya? Iya, Hanya tapi dipanggil ada Yohannya di depan, kemudian jadi takut gitu. ada rasa yang tapi tidak kalau bisa nyaman. begitu ya Mas Boy ya. Ya, kayaknya Iya kan? kayaknya ada trauma ya. Emang Masa ada ya? trauma? Dengan dimarahinnya jangan-jangan bukan Iya karena sih. namanya. Soalnya kan kalau itu kayaknya udah yang marah banget gitu loh mamaku. Wah, berarti Jadinya itu kan punya jadi kesalahan yang takut. luar biasa yang tidak terampuni. Iya sih, tapi masa sih itu kan waktu masih kecil ya. Sekarang Ya. kan udah gede. Masa Ya. ya dipanggil Yohan Clara aja aku masih langsung teringat yang zaman dulu banget. Ya, jadi hati-hati sebenarnya ya kalau kita apalagi ini wanita punya anak ya, kemudian mau marahin anak atau membuat sesuatu yang membuat anak itu menjadi takut atau menjadi rasanya kayak terintimidasi. Itu bisa bikin trauma ya Mas Boy ya. Betul Tapi sekali. ngilanginnya gimana? Soalnya kan emang nama aku Yohan Clara ya. Ya, Terus kalau dipanggil orang jangan gimana aja kayak, sama saya juga nggak tahu. Saya juga sebenarnya punya riwayat trauma yang dialami sejak kecil. oh gitu ya. Kalau gitu Kita sapa pemirsa dulu pemirsa ya. dulu ya, Oke. biar kita bahas juga nih Iya, terkait dengan betul trauma sekali. ini. Waduh, semangat pagi saat pagi Indonesia dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan jumpa lagi dengan saya Yohan Clara dan rekan saya. Boy Abidin, ya pemirsa Anda punya trauma, ya saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Ya, menarik kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai trauma pada anak. Ya sebenarnya apa sih dampaknya, kemudian apa sih bahayanya dan bagaimana sih cara mencegahnya supaya tidak menjadi trauma. Betul sekali. Ya, ini Seperti kayak saya barusan. Yohan ya. Saya salah memanggil, bukan salah memanggil. Memang betul namanya Yohan begitu, Clara. tapi ternyata traumanya menyisa Yes, ya. apalagi dipanggil dengan nada tinggi ya. Waduh, makin ketakutan Habis tadi sih. udah dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali. Iya, nggak kedengeran dengar. lagi urus cucian. Oh Enggak iya, sih. Oke, berarti narasumber kita ini Ya, akan membahas betul. terkait dengan bagaimana sih penanganannya ya Mas Betul, Boy ya. kita Yang harus ngobrol dengan seorang psikolog betul pemirsa. sekali. Ya. Jadi narasumber kita yang pertama ada Bu Anelia Sarisani, SPSI psikolog, Ya. psikolog klinis. Ya betul, jadi ini tepat sekali. Jadi kalau kita bicara masalah trauma terutama yang berkaitan dengan masalah kejiwaan ya pada anak. Karena ini dampaknya luar biasa Betul ya sekali. untuk masa dewasanya. Dan kemudian bagaimana cara penanganannya? Nah ini ada nih seorang okupasi terapi ya, okupasi terapis ya. Pak Supriyanto SSTOT. OT. Nah ini pemirsa di rumah juga pasti penasaran ya. Ya. Kayaknya saya juga punya trauma deh. Ingin memastikan atau pengen tahu cara penanganan seperti apa. Boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke DM Instagram @haldoktertvri. Ya pemirsa jangan trauma ya kalau misalnya pertanyaannya nggak dijawab oleh kita ya. Oh, Atau iya, nggak betul. sempat terjawab oleh kita Coba ya. coba lagi WhatsApp. Coba lagi DM ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana terus saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Nah hari ini kita membahas tentang penanganan trauma pada anak. Ya jadi sebenarnya Clara ya. Bener kan ya manggilnya Clara ya? Iya benar. Jangan Yohan Saya Clara takut lagi. salah ya. Atau dipanggil Yohan aja enggak ya? Ya, jadi sebenarnya saya masih bingung nih ya Clara antara trauma dengan fobia, dengan takut atau ketakutan, dengan banget loh. ya sebenarnya sama nggak sih? Sama nggak sih? Betul. Katanya fobia tuh lebih kepada kalau kita takut barang. Tapi daripada kita Ya, daripada kita menebak-nebak, kita langsung saja bicara serta ngobrol dengan ahlinya. Kita panggilkan Bu Anelia Sarisani, SPSI psikolog, seorang psikolog klinis. Yes. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Anelia. Ini Silakan. Mbak ya. Ini Mbak Anelia. Ternyata Yes. Mbak memang. Terima kasih nih sudah disempatkan Iya. hadir di acara Halo
Halo dokter, silakan Ya. duduk Mbak Ana. Ya. Ya, gimana sehat Mbak Ana? Alhamdulillah. Yes. Ini langsung dari tempat praktek dari rumah sakit? Iya, dari rumah sakit. Ya, oke. Spesial untuk pemirsa. Spesial untuk Halo, pemirsa. dokter, Ya, tentunya. ini tadi saya ngobrol sama Clara nih Mbak Ana. Ya, sebenarnya apa sih ada bedanya nggak sih trauma, fobia, sama ketakutan, terutama pada anak? Oke. Jadi trauma itu kan sebenarnya sesuatu kondisi sebagai akibat dari sebuah kejadian yang extraordinary, kejadian yang luar biasa, Oke. yang nggak biasa, yang nggak sehari-hari gitu ya. Nah, kalau fobia itu awalnya memang semuanya ketakutan, semuanya fear, ya. Oke. Nah, kalau fobia itu biasanya bentuk ketakutannya tidak masuk akal. Kayak misalnya fobia sama ayam, emang ayam apa sih? Oke, Gitu kan? Kok ya. bisa bikin fobia? Ya. Fobia sama kancing gitu ya. Ya. Kancing kan Biasa. aman kan gitu. Nah, itu tuh fobia. Gitu. Biasanya fobia itu ketakutannya tidak masuk akal. Oke. Kalau trauma, ketakutannya masuk akal tapi akibat sebuah kejadian, akibat sebuah kondisi yang extraordinary. Oke. Kejadian yang luar biasa lah gitu. Ini contoh-contoh simpelnya nih Mbak Ana. Ya ini pemirsa juga mungkin ada seseorang yang kemudian ya nggak tahu nih apa bilang takut atau fobia atau trauma lihat kecoa. Begitu ada Oke. kecoa lewat gitu ya, dia tuh langsung lari, langsung terbirit-birit. Iya. Itu masuknya apa? Fobia atau trauma? Kita perlu tahu konteksnya dulu. Ya. Oke. Misalnya nih, gara-gara ada kecoa dia kepleset, terus kemudian mengalami patah tulang Ya. sehingga harus dioperasi, bisa jadi itu trauma. Itu trauma. Nah, Oke. gitu. Tapi kalau lihat kecoa nggak terjadi apa-apa, tapi dia takut aja, itu Iya. fobia. Fobia. Geli gitu lihatnya. Geli, Ini kan nah. dianggap ini kotor, dianggapnya ini betul. berpenyakit. Nah, itu gitu. lebih ke arah mungkin ya tadi takut, geli, atau ya fobia. Kalau memang dia berulang kali dan irasional, nggak masuk akal gitu. Orang kecoa lewat nggak ganggu dia gitu Iya, kan. iya, Nah, itu iya. bisa jadi fobia. Gitu. Lewatnya nggak permisi dia kecoa. Iya, jadi trauma ini bisa dibilang prosesnya ada ya, Ada. melewati proses Betul, tertentu betul, dan betul. berulang kayaknya. Nah, supaya lebih jelas pemirsa, monggo silakan Mbak Slide-nya, Mbak. Ana, silakan dengan slide-nya. Oke, baik. Nah, jadi kan tadi seperti saya bilang ya, trauma psikologis, kita bedakan trauma psikologis dengan trauma fisik. Trauma fisik ada kan, dua itu ya, dia trauma berbeda. fisik itu kan biasanya bentuknya seperti luka, Iya. luka yang parah, yang Iya. mengeluarkan banyak darah. Nah, Iya. kalau ini trauma psikologis itu atau kita bisa juga sebutnya adalah luka psikologis, gitu ya. Itu timbulnya terjadi ada sebuah peristiwa tadi yang saya bilang yang luar biasa yang menimpa diri seseorang, yang menyebabkan orang itu merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Jadi dia merasa helpless, uncomfortable dan helpless gitu ya. Bessel van der Kolk ini adalah seorang psikiater dan neuroscientist yang banyak mengatasi atau banyak berurusan dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Yeah. Nah, terutama pada veteran-veteran perang di Amerika itu mengatakan traumatic events itu biasanya terjadi tuh di luar, jadi extraordinary dari pengalaman kita yang sehari-hari. Sesuatu yang sangat berbeda dari pengalaman kita yang sehari-hari gitu ya. Tapi sesungguhnya dengan demikian trauma itu tidak sedemikian jarang gitu. Kita tanpa sadar kayak tadi saya sempat dengar tadi Mbak Clara. Iya. Yohan dipanggil lengkap namanya Yohan. Nah, ya. seperti itu. Orang anak lain dipanggil nama lengkap mungkin biasa saja gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti yang sehari-hari kadang-kadang itu juga bisa mencetuskan, men-trigger trauma kita. Ya, sebelum lanjut Mbak, saya mau tanya, Oke. kalau trauma itu terjadi sekali saja bisa menjadi trauma atau harus berulang beberapa kali? Tergantung seberapa luar biasanya. Gitu. Misalnya yang sifatnya katastrofik kayak bencana alam Ya. yang menyebabkan sebagian besar keluarganya hilang, meninggal. Itu bisa satu kejadian bisa menimbulkan trauma. Tapi kayak tadi, setiap kali dipanggil nama lengkap pasti ujungnya dimarahin. Setiap kali dipanggil nama lengkap ujungnya dimarahin. Berulang-ulang. Itu juga menjadi luka psikologis, menjadi trauma psikologis seperti itu. Jadi nggak harus sekali, Nggak harus sekali. tergantung kasusnya. Dan tidak selalu harus katastrofik tadi sifatnya. Gitu kan. Nah, dipanggil namanya apa sih katastrofiknya gitu Ya, kan ya. ya. Nggak sedemikian heboh Heboh. besarnya gitu kan. Tapi karena dia terus berulang, ibaratnya belum sembuh dilukain lagi, belum sembuh dilukain lagi terus. Akhirnya itu mengubah pengalamannya dia menjadi sesuatu yang itu kalau dipanggil akan memicu kenangan bahwa dia pasti ujungnya akan dimarahin, Ya. akan merasa bersalah, Jadi merasa tadi tidak di berdaya. panggilan ada kenangan apa? Dimarahin itu ya, dimarahin tadi ya. Oke, saya lanjut ya. Silakan Ya, dong. silakan. Oke,
Nah, trauma itu sifatnya personal, ya. Trauma itu sifatnya personal. Sesuatu yang kayak tadi sama Mbak Clara jadi trauma, sama orang lain belum tentu, gitu ya. Trauma itu bukan sesuatu yang terjadi pada kita. Isn't what happens to you, tapi bagaimana kita merespon kejadian tersebut. Gitu ya. Nah, faktor yang paling menentukan respon kita itu adalah seberapa kita didukung, seberapa kita mendapat dukungan yang bermakna ketika trauma tersebut terjadi. Misalnya nih, seorang anak tadi ada kecoa lewat, terus dia jatuh, dia terluka gitu ya. Kemudian ada orang tuanya atau paman bibinya yang kemudian memeluk dia, mengatakan sakit ya, tapi itu nggak apa-apa, membuat dia rasa nyaman, bisa jadi dia nggak jadi trauma. Gitu. Tapi kalau tadi cuman dipanggil namanya terus kemudian dimarahi, setelah dimarahi nggak ada yang ngasih tahu kenapa kamu tadi dimarahi, kamu pasti nggak nyaman ya dimarahi. Nah itu akan jadi trauma. Jadi artinya orang tua nih ya, jadi pemirsa kalau yang anak habis marahin anak terus harus atau ada sesuatu yang nggak nyaman di anak, harus segera saat itu juga kita berikan solusinya. Betul, terutama dengan kita sudah tenang dulu ya. Sebagai orang tua nih habis marahin anak, kalau kita belum tenang kita nggak akan bisa membuat anak bisa nyaman kan, seperti itu ya. Jadi kita dengan segera berusaha menyamankan diri kita untuk kita membantu anak meregulasi emosinya agar nanti tidak jadi trauma. Tapi Mbak Ane kalau misalkan dimarahin pertama, gak diberesin tuh, luka kan, marah kedua, mungkin udah diberesin, itu untuk healingnya apakah sama? Kalau di awal udah langsung diselesaikan atau kalau mungkin ditumpuk kayak tadi? Nah, ini tergantung juga setelah itu berapa banyak yang kemudian gak diselesaikan lagi. Gitu. Jadi misalnya ada 10 kejadian yang diselesaikan cuma 1, ya tetap aja kemungkinan. Tapi kan untuk masalahnya kadang-kadang ya ini kalau sebagai orang tua ya pernah kan kita negur anak, marahin anak, rasanya kita mah bener-bener aja gitu. Orang tua selalu bener ya. Anaknya bikin trauma, gimana nih Dok? Betul. Nah seringkali makanya kemudian trauma itu kadang-kadang sifatnya transgenerasional. Jangan-jangan kita bersikap begitu karena waktu kita dulu anak, kalau kita dimarahin nggak ada orang yang mengasih tahu kita, nggak ada orang yang menenangkan kita gitu, bahwa ini bukan kamunya yang buruk tapi perilakumu yang tidak tepat. Itu kan yang harus dikasih tahu pada anak-anak kan. Kenapa dia dimarahin, apa akibatnya, apa konsekuensinya. Jadi kalau kita dulu pengalaman kita masa lalu tidak pernah mendapat penyelesaian tersebut, kecenderungan kita akan melakukan yang sama lagi pada anak kita, pada generasi di bawah kita gitu. Seperti jadi itu. Harus diputus mata rantainya. Betul, harus diputus mata rantainya. Makanya it ends with us. Ini harus berakhir di kita. Gitu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi ketika seseorang mengalami kejadian buruk yang luar biasa, itu akan menimbulkan trauma. Yang banyak penelitian menunjukkan kalau trauma itu ternyata mengubah struktur otak. Otak kita yang terbiasa, otak kita yang mungkin tadinya bisa dengan cepat dari kaget menjadi tenang. Lagi, itu kalau dia traumanya terus tidak selesai, maka akan terjadi di otaknya itu responnya fight or flight terus-terusan. Gitu, fight or flight itu adalah menghindar atau menyerang, gitu, menghindar menyerang. Tapi itu kan selalu dalam kondisi yang tidak tenang ya, nggak yang stabil kan. Dia waspada terus. Ini saya bisa kabur atau saya harus melawan nih, kayak gitu. Nah ini akan terus-terusan terjadi stres kan. Orangnya menjadi stres, anaknya menjadi stres, akibatnya anaknya sulit fokus. Nggak cuma anak sebenarnya, kalau ini terus-terusan terjadi sampai dewasa dia akan sulit fokus, sulit merasa gembira, ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya menggembirakan, tapi buat dia biasa aja gitu ya. Nah juga sulit untuk merasa atau menghayati pengalaman yang menyenangkan, seperti itu. Ya. Ini prosesnya juga lumayan panjang ya Mbak. Iya betul. Dan kenapa juga perlu diputus seperti itu. Silakan duduk Ya ini banyak hal yang menarik ya pemirsa ya. Jadi kalau kita bicara trauma pada anak ini ternyata memang sesuatu yang harus kita ketahui, kemudian harus kita selesaikan. Nah satu yang menarik ya mungkin banyak sekarang kan cerita-cerita adalah masalah bullying pada anak. Ini gimana nih trauma dan bullying? Apakah ini ada korelasinya? Nah, tapi tahan dulu Mbak Ane. Jangan kemana-mana ya, pemirsa di rumah juga jangan kemana, tetap saksikan Halo Dokter, karena sehat itu asik.
Pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, kali ini kita bicara masalah trauma pada anak ya dengan psikolog ya Mbak Anne. Ya, ini menarik nih, tadi kita bicara masalah trauma yang kita harus deteksi dan kemudian apa sih bedanya nih? Pertanyaan terakhir saya adalah apa sih beda nggak sih bullying dengan trauma? Atau bullying bisa menyebabkan trauma atau gimana, Dok? Ya. Tadi kan trauma itu adalah kondisi akibat suatu kejadian yang tidak menyenangkan, yang bikin orang merasa tidak berdaya dan merasa tidak aman. Yeah. Nah, bullying ketika itu kan relasinya menjadi tidak setara antara pelaku dengan korban. Nah, korbannya otomatis akan merasa tidak aman kan. Ketika korban yang merasa tidak aman ini tidak ada yang mendukung, tidak ada yang memberikan dukungan emosional gitu ya, bisa jadi dia akan trauma akibat bullying tersebut. Gitu. Tapi sebagai orang tua, ini pertanyaannya kalau mungkin pemirsa juga pasti bingung. Gimana sih taunya bahwa anak ini ada sesuatu yang membuat dia trauma? Ada nggak sih gejalanya atau deteksinya? Atau dari kelakuannya kah, dari apanya gitu? Waspadai kalau ada perubahan perilaku yang drastis. Misalnya tadinya anaknya nafsu makannya bagus menjadi berkurang atau berlebihan sekali. Lalu kemudian pola tidur. Ya, pola tidur kalau tadinya anaknya tidurnya aman-aman saja, jadwalnya teratur, kemudian menjadi berubah, susah tidur. Atau kalau sudah bisa tidur tiba-tiba mimpi buruk. Nah, itu bisa jadi, bukan selalu pasti ya. Tapi itu adalah ciri-ciri awal yang kita harus tindaki lebih lanjut. Kita harus cari tahu nih apa yang menyebabkan seperti itu. Sama kali mungkin anaknya biasanya rajin ke sekolah. Betul. Yang terakhir ada aja alasannya, aduh sakit perut lah, aduh sakit inilah, sakit itu. Kehilangan minat terhadap hal-hal yang selama ini dia sukai. Gitu, misalnya tadi seneng berangkat sekolah, tiba-tiba nggak mau sekolah, atau seneng main bola, gitu ya, tiba-tiba nggak mau main bola sama sekali, seperti itu. Malah mungkin peralatan main bolanya dirusakin sama dia demi dia tidak main bola. Nah, ini udah sebuah tanda lampu kuning sekali nih yang harus segera ditindaklanjuti. Ada apa yang terjadi pada anak ini? Bisa jadi trauma. Trauma itu penyakit kah atau hanya gejala kah atau apa? Trauma itu akibat dari sebuah kejadian. Komplikasi berarti ya. Kalau ada penyakit ya. Betul. Trauma itu akibat dan bagaimana kemampuan seseorang merespon si trauma tersebut. Gitu. Tapi menariknya itu kan respon orang kan tadi beda-beda ya, Mbak Anda ya. Ada yang mungkin dimarahin sedikit, it's okay lah, biasa. Ada yang dimarahin kayak udah yang dipendem banget gitu loh, Mbak Anda. Nah, sebagai orang tua misalkan punya 2 anak yang berbeda itu seperti apa? Ya, mungkin penanganannya boleh Mbak. Oke, baik. Lanjut aja Mbak Anda. Oke, baik ya. Nah, ini prinsip penanganan pada trauma ya. Jadi nomor 1 adalah ketika kita curiga atau kita mengetahui, kita sadar bahwa ada anggota keluarga kita mengalami trauma, maka yang kita harus pastikan pertama adalah terpenuhinya rasa aman. Jadi kita penuhi rasa amannya dia dulu. Jadi misalnya kalau rasa amannya bisa dengan cara kita omongin, tadi itu kamu dimarahin atau kejadian tersebut terjadinya karena begini, seperti itu ya, kita jelaskan. Kalau misalnya rasa aman itu dibutuhkan dengan cara dielus, dipeluk, berikan gitu. Pastikan anak itu aman. Lalu kemudian kalau trauma ini terjadi karena ada orang lain, misalnya karena bullying, karena ada pelaku atau ya mungkin yang lebih besar yang sekarang juga banyak sekali yang menyedihkannya adalah pelecehan. Pelecehan. Nah, itu kita harus pastikan, kita harus beri keyakinan pada anak tersebut bahwa pelakunya tidak akan bisa menyakiti dia lagi. Nomor 1, penanganan awal pada trauma adalah memberikan rasa aman dan penuhi kebutuhannya. Kebutuhannya bahwa dia tidak mau ketemu sama pelaku, tidak mau jangan sampai dia ketemu sama pelaku, atau misalnya tadi kalau dia bolak-balik dimarahi oleh salah satu orang tua, kita mungkin bisa beri keyakinan bahwa nanti papa atau mama yang biasanya marahin, yang galak ini nanti kalau ngomong akan lebih pelan, nggak akan itu lagi. Nah, itu kan pemenuhan rasa aman. Ya. Nah, tahap keduanya setelah rasa aman terpenuhi atau kita berusaha memenuhi rasa aman sambil jalan, kita memang harus menguatkan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Ya, tetangga, komunitas. Jangan sampai nih anaknya sudah diberi rasa aman, tapi dia masih belum nyaman dengan suara keras, tahu-tahu
tetangganya, manggil atau menyebut dengan panggilan yang tidak menyenangkan, misalnya, gembrot, misalnya kayak gitu kan. Maksudnya mungkin bercanda, tapi buat anak yang sedang terluka ini tidak menyenangkan, tidak aman buat dia, bikin dia tidak nyaman, bikin dia tidak merasa aman. Jadi kita perlu menguatkan dukungan komunitas. Kalau pemenuhan rasa aman sudah terpenuhi, dukungan keluarga dan lingkungan terdekat sudah ada gitu. Tapi anak ini masih terus menunjukkan gejala ya tadi perubahan perilaku, tidak aman. Nah, itu mungkin sudah waktunya untuk dibawa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk memastikan paling tidak ketemu mungkin sekarang ini di Indonesia sudah banyak psikolog di puskesmas, ya, ketemu psikolog di puskesmas atau paling tidak dokter-dokter pelayanan primer yang sudah juga terlatih untuk mengidentifikasi ini apa nih masalahnya gitu. Kalau ternyata kemudian tidak bisa ditangani atau tidak selesai ditangani di fasilitas layanan yang awal, mungkin akan dirujuk ke layanan yang lebih spesialistik. Apakah ketemu psikolog klinis di rumah sakit atau ketemu jadi intinya psikiater. Ujungnya trauma ini harus terselesaikan. Harus terselesaikan. Karena kalau enggak, betul. Karena kalau enggak dia akan terus terbawa sampai dewasa dan akan terpicu, tertrigger kayak tadi. Seolah-olah baik-baik aja gitu Mbak Clara, begitu ada yang manggil lagi kayak gitu, terpicu lagi, kenangan tidak menyenangkan tersebut muncul lagi seperti itu. Jadi nomor satu ya memang rasa aman dulu, karena kan ketika terjadi trauma, ketika terjadi luka tersebut, rasa amannya yang terkoyak, rasa nyaman yang terkoyak. Monggo duduk Mbak Ane. Ya, ini menarik kalau kita bicara anak kan tuh range-nya dari usia lahir sampai di 18 tahun. Adakah kriteria pembagian anak remaja atau yang umur anak SD, balita, batita atau mungkin yang masuk sekolah SD, SMP itu ada nggak secara psikologis melihat trauma ini atau dampak trauma ini? Tergantung kejadiannya kapan. Ya. Kalau kejadiannya makin kecil, itu makin harus segera diberesin. Karena gini, kalau udah besar, mungkin kayak remaja gitu ya. Remaja mungkin sudah kemampuan berpikirnya kan sudah lebih bagus ya. Betul. Jadi dia mungkin bisa merasionalisasi, bisa menghubungkan, oh ini aku dimarahin, gara-gara tadi aku dipanggil lama sih, gitu ya. Tapi kan kalau anak yang lebih kecil, kemampuan berpikirnya kan belum sebagus itu kan, gitu ya. Jadi dia cuma tahu kenapa aku diteriak-teriakin terus, gitu. Belum bisa mikir tuh dia sebab akibatnya, itu dia belum bisa mikir. Jadi semakin kecil kita harus semakin waspada. Apakah anak-anak ini mengalami kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang bisa menyebabkan dia mengalami trauma. Tapi menarik Dok, sebenarnya ini dalam proses perjalanan atau dinamika perjalanan kehidupan seseorang. Perlu nggak sih ada trauma, sesekali ada trauma? Jangan hidupnya harus lurus, selempang-lempang kan kadang-kadang lu nggak pernah nakal sih, nggak pernah bolos sih, lu nggak tahu gitu kan. Artinya nggak harus, dari sisi psikolog ada nggak sih sebenarnya ada manfaatnya nggak sih orang pernah trauma? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya Dok. Jadi gini, kejadian tidak menyenangkan kan pasti terjadi. Nggak mungkin kita hindari. Cuman gimana caranya jangan sampai kejadian tidak menyenangkan ini menimbulkan trauma. Gitu. Nah ini menarik kan tadi bicara trauma secara psikis. Kalau misalnya maaf ya mungkin para orang tua pernah sesekali lepas kontrol kemudian memukul anaknya. Menempelengkah, memukulkah dan segala macam. Nah kemudian ini menjadi trauma. Bagaimana untuk lebih susah atau lebih mudah mentrauma yang psikis atau yang fisik? Oke. Sebenarnya walaupun tindakannya kekerasan fisik, tapi kan itu menimbulkan perasaan tidak nyaman ya. Nah itu jadi nggak ada yang mana yang lebih susah mana lebih gampang sebenarnya. Sekali lagi tergantung juga bagaimana penjelasan yang diberikan setelah tindakan tersebut gitu kan. Jadi misalnya ya namanya orang tua kan bukan malaikat ya Dok ya. Jadi kadang-kadang kan terpukul atau kalau kemudian setelah kita tenang, kita minta maaf. Maaf ya, tadi ayah nggak sengaja atau bunda nggak sengaja nih tadi. Soalnya bunda kesal sekali. Bunda minta maaf, kamu sakitnya di mana? Bunda tuh sayang sama kamu. Tadi melakukan itu karena bunda kesal akibat kamu melakukan A, B, C, D. Ketika itu dilakukan dengan segera, kemungkinannya lebih kecil untuk terjadi trauma. Gitu. Enggak nol ya, tapi kemungkinan akan lebih kecil. Jadi diminimalisir lah. Betul. Itu sering terjadi ketika anak-anak minta barang terus nggak dibeli. Iya mainan kan nggak dibeli, nangis gulang-guling. Aduh. Udah malu-maluin gitu guling-guling. Ayo pulang.
gitu. Tapi mungkin pengalaman dari Mbak Ane sendiri di klinik ya, kira-kira ada nggak sih yang terkait dengan trauma ini untuk usia yang dibilang cukup muda gitu, tapi yang unik? Untuk pengalamannya ada nggak sih Mbak? Ya, biasanya ini terkait dengan makan ya. Makan ya. Kadang-kadang anak-anak kan suka GTM tuh. Nah, suka maknya GTM, maknya gemes kan. Terus kemudian ya dicubit atau dipencet hidungnya biar mulutnya kebuka dan bisa dimasukin makanan. Kadang-kadang mungkin anaknya jadi tersedak seperti itu. Nah, ini ada juga anak yang kemudian akhirnya begitu ngeliat makanan langsung muntah. Karena dia sudah ketakutan setengah mati. Jadi tadi si fight or flight sistemnya langsung on tuh. Langsung on ya. Langsung on. Jadi dia langsung menolak kan. Langsung flight gitu ya, langsung menolak, langsung on. Jadi begitu ada makanan muntah. Begitu ada makanan muntah. Oke, menarik sekali ya Mas Boy ya. Ya, jadi untuk penanganan masalah trauma fisik ataupun psikis ini memang perlu ada ahlinya ya. Selain psikolog kita juga perlu seorang okupasi terapi, betul ya Mbak Ane ya. Oke, nanti kita ngobrol di segmen berikutnya dengan seorang okupasi terapi ya. Kita masih membahas mengenai trauma pada anak. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah, kita masih membahas tentang penanganan trauma pada anak. Tadi sudah membahas detail ya terkait dengan trauma yang secara psikologis, secara fisik juga tadi yang benar-benar membekas dan bagaimana tadi penanganannya secara psikologis. Sebelum ada masalah penanganan secara lebih spesifik lagi nih, kalau tadi saya tertarik nih, kalau misalnya ibunya yang memarahi atau ibunya yang membuat trauma pada anak, tapi yang membelanya bapaknya. Betul. Ini kakek neneknya itu paling sering. Kakek nenek itu selesai nggak? Atau harus ibunya yang melakukan langsung? Idealnya si ibunya. Tapi paling tidak ada dukungan orang terdekat, signifikan others ya, support system yang melakukan upaya untuk mencegah ini menjadi luka yang semakin besar. Luka psikologis yang semakin besar. Masih nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Tapi idealnya adalah ya tadi pelaku yang langsung. Ya, jadi para ibu-ibu, para emak-emak ya, kalau habis marahin atau habis kesal sama anaknya harus cepat-cepat dipeluk anaknya ya. Oke, jangan dibiarkan menjadi trauma yang berkelanjutan. Betul sekali Mas Boy. Nah, ini biar kita makin tahu ya penanganan secara spesifiknya seperti apa. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita yang kedua. Supriyanto SSTOT, seorang okupasi terapi. Yuk monggo silakan Mas Supriyanto. Selamat pagi Mas Supriyanto. Silakan. Terima kasih Mas Supriyanto sudah hadir. Silakan duduk Mas. Ya, ini Mas Supriyanto sama Mbak Ane ini satu institusi. Sama-sama dari rumah sakit yang sama ya. Ya, jadi ini menarik nih. Tadi kan kita bicara masalah trauma pada anak nih. Nah, sekarang dari sisi Mas Supriyanto nih, dari seorang okupasi. Saya terus terang ya, mohon maaf ya Mas. Okupasi terapis ini buat saya masih belum begitu menangani atau kasus-kasus apa yang ditangani oleh seorang okupasi terapis. Jadi okupasi terapi ini Pak, kita berfokus pada aktivitas fungsional dan kemandirian. Jadi kalau kami kebetulan di rumah sakit ibu dan anak ya. Jadi kami fokusnya banyak di klinik khusus tumbuh kembang anak. Jadi anak-anak special need. Seperti autisme, ADHD, Down syndrome, kemudian learning disability, kemudian ya anak-anak special need lah gitu. Jadi itu ya lebih kekhususannya ke sana. Ya kekhususannya ke special need itu untuk di anak-anak ya. Sebenarnya ada juga di kondisi jiwa seperti di psikososial, kemudian yang ADL-nya jelek, kesulitan makan, kemudian juga bisa di kondisi neurologi seperti itu. Banyak ya. Tapi berbicara soal trauma pada anak ini ya, kondisi kapan sampai dari Mbak Ane ini diserahkan untuk Mas Supriyanto? Dilakukan okupasi terapis ya. Mungkin ada slide-nya boleh Supriyanto? Oke. Ya, silakan lanjut. Terima kasih, saya akan sedikit memaparkan penanganan terapi okupasi pada trauma anak. Di sini dampak trauma anak ini kami golongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, gangguan perkembangan fisik motorik, sensorik, kesehatan, pertumbuhan yang
pertumbuhan yang terlambat, dan kesulitan pada berbagai aktivitas fisiknya. Baik aktivitas fungsional sehari-hari maupun aktivitas fungsional yang produktif seperti anak-anak di sekolah semacam itu. Kemudian dampak kedua, hambatan perkembangan kognitif seperti kesulitan konsentrasi, kesulitan belajar, memori yang buruk, problem solving, dan judgment. Kemudian yang ketiga, masalah emosional dan perilaku seperti rasa takut, kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Ini bisa terlihat pada anak-anak itu kadang kalau mau sekolah nggak nyaman, itu merupakan tanda-tanda orang tua harus curiga kenapa nggak nyaman. Kemudian ada juga misalnya kok bekalnya nggak pernah dimakan, dibawa pulang utuh, itu ada masalah apa. Kemudian juga istilahnya apakah itu ada trauma mungkin dari pelajarannya atau mungkin dari temennya, bisa juga kena bullying, bisa juga mungkin panggilan-panggilan yang tidak nyaman buat dia di sekolah, buat tidak senang lah istilahnya, mungkin dipanggil kurus, krempeng misalnya gitu. Kemudian guru mungkin terlalu, kamu kok diajarin nggak bisa-bisa misalnya, kebanyakan makan apa lo. Nah itu jadi itu kasarnya semacam itu trauma akibat kekerasan verbal ya. Itu sangat berbahaya sekali, karena kalau anak nggak nyaman lagi di lingkungannya, sedangkan sekolah itu kan lingkungan kedua setelah rumah ya. Betul. Sehingga orang tua itu harus waspada sekali. Sehingga sebaiknya orang tua itu selalu menanyakan setiap pulang sekolah, bagaimana kabar sekolah hari ini, pelajaran apa. Tidak perlu menanyakan proses output ya, misalnya nilaimu berapa enggak. Yang penting sekolahmu enjoy enggak. Pelajarannya bisa apa aja semacam itu. Tadi kalau output itu sebuah anugerah ya, tapi proses yang penting sehingga tidak mempengaruhi dampak dalam kehidupan sehari-hari dia. Kira-kira tadi dampak dari trauma itu. Kemudian sebenarnya apa sih peran terapi okupasional ini? Jadi terapi okupasional ini memainkan peran vital dalam membantu anak-anak yang mengalami trauma. Terapi okupasional bekerja secara holistik untuk memulihkan fungsi fisik, motorik, kognitif, dan emosional untuk membantu mereka kembali beradaptasi dengan kehidupan sehari-harinya secara optimal, semacam itu. Jadi ini suatu proses proses ya, artinya tidak begitu sekali datang selesai. Iya, tidak butuh sekali. Berapa kali biasanya atau perlu berapa lama untuk memperbaiki trauma itu? Iya, kita di sana ini dok, kita apa itu? Pertama kita asesmen dulu. Setelah di asesmen kita membuat rencana terapi. Rencana terapi, kemudian implementasi rencana terapi, kemudian evaluasi. Nah, biasanya kita buat kesepakatan sama orang tua. Karena nanti di okupasi terapi ini tuh membuat program menyusun aktivitas apa yang bisa mengurangi trauma itu. Nah, nanti aktivitas ditentukan dari profil sensorinya. Misalnya istilahnya trauma akibat dari kekerasan verbal. Tentunya berbeda dengan trauma akibat dari kekerasan fisik. Nah, kemudian kita buat program terapi, orang tuanya juga ikut. Nah, nanti orang tua mengerjakannya setiap hari di rumah. Nah, nanti mungkin dalam sebulan sekali ketemu lagi, dievaluasi, sudah dikerjakan, dampaknya seperti apa. Kalau udah ada peningkatan, kita buat program berikutnya. Begitu juga sampai ya istilahnya mungkin 3 bulan baru akan terevaluasi dengan baik. Tapi setiap bulan mesti dievaluasi dari program terapi yang diberikan tadi. Jadi ini saya masih membayang-bayangkan kita membawa seorang anak untuk ke terapi okupasional. Kemudian kan dia ada trauma, kemudian tadi sudah dilakukan programnya. Kemudian kapan dikatakan ini sembuh? Maksudnya sembuh itu dikatakan oleh yang bersangkutan bilang, oh iya saya udah nggak trauma lagi. Ataukah ada parameter khusus yang ditentukan oleh seorang terapis okupasional? Kalau dari okupasi trauma memberikan parameternya begini, dok. Jadi istilahnya di mana anak itu sudah beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik, bisa mengerjakan aktivitas kehidupan sehari-harinya dengan mandiri, kemudian regulasi emosi perilakunya sudah normal lah, mendekati normal, itu sudah dikatakan baik. Tetapi dengan catatan faktor pemicu trauma tentunya tidak boleh timbul kembali. Karena trauma tadi bisa misalnya kan faktor dari guru, faktor kekerasan verbal, tentunya harus disampaikan. Anak saya nggak bisa dibilang seperti itu, sehingga tidak terulang lagi. Kalau faktor dari teman tentunya harus dijauhkan dari teman yang membuat dia trauma. Mungkin pindah kelas atau pindah lajur belajarnya, mejanya semacam itu. Sehingga kan ada Pak kekerasan. Satu meja pensilnya diambilin terus. Untuk anak-anak yang logis itu jadi trauma. Karena tiap hari barangnya habis semacam itu. Tentunya harus dijauhkan dari faktor pemicu trauma tadi. Berarti trauma ini nggak bisa hilang total banget gitu ya? Ya sebenarnya tidak bisa hilang total. Tapi tetap ada gejala sisanya. Dan itu faktor-faktor pemicunya harus dihindari. Monggo lanjut Mas Sutianto.
Kemudian tujuan terapi okupasional pada trauma anak, yang pertama itu memulihkan dan meningkatkan fungsi fisik, koordinasi, keseimbangan dan keterampilan motorik. Yang kedua, mengembangkan dan memperkuat kemampuan kognitif termasuk memori, konsentrasi dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, membantu anak-anak mengelola dan mengatasi reaksi emosional terhadap trauma seperti kecemasan, depresi, dan trauma. Kemudian yang keempat, memfasilitasi proses penyembuhan dan adaptasi anak-anak kembali ke dalam kehidupan sehari-hari yang produktif. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan keterampilan fungsional anak-anak dalam aktivitas sehari-hari. Jadi di sini ini Pak, jadi tadi saya sempat dengar sedikit akibat trauma itu kan misalnya anak jadi nggak mau makan karena akibat dipaksa. Nah itu di okupasi terapi ini tugasnya nanti akan gimana anak ini bisa makan kembali. Ada anak yang mungkin trauma menulis karena dipaksa menulis terus lah. Sedangkan 100 kali menulis itu pernah tuh saya waktu kecil. Itu jadi trauma enggak? Saya akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi gitu kan. Itu hukuman yang trauma kan. Iya, betul. Ya, jadi begini. Jadi apa itu namanya? Ketika trauma karena faktor dipaksa menulis, ketika dengar menulis itu udah langsung takut. Nggak mau masuk kelas. Tadi dengar makan nasi nggak mau lagi karena tadi di faktor dipaksa jadi trauma dari makan nasi tadi kan. Nah, nanti okupasi terapi di sini yang bertugas melatih lagi untuk bisa makan nasi lagi dengan tentunya dengan memecah aktivitas-aktivitas komponen supaya bisa memenuhi makan nasi tadi. Kemudian menulis, kalau anak itu memang belum siap menulis, dipaksa menulis ya jadi trauma tadi. Kita harus pecah lagi, komponen apa saja sih yang menulis tuh. Mungkin motorik halusnya harus bagus dulu, persepsinya harus bagus dulu, konsentrasinya harus bagus. Lah kalau motoriknya belum bagus, megang pensil aja sebentar, capek. Belum duduk gini aja sebentar, capek, gandelin badan. Nah itu yang mesti komponen-komponen itu harus diperbaiki. Ada trauma belajar matematika, kalau udah mulai berhitung. Yes, betul. Itu paling banyak itu. Dia tambah kurang bagi. Langsung tiba-tiba sakit ya. Langsung gelap. Ya, begitu juga Pak, begitu juga. Jadi kayak matematika itu kan hampir semua mengalami ya. Jadi mau karena membayangkan angka-angka itu sudah luar biasa. Karena memang kemampuan. Tapi itu bisa diterapi. Bisa diterapi. Jadi memang konsepnya itu harus berurutan. Tidak bisa orang belum bisa tambah-tambah aja nggak menguasai gimana perkalian gitu Karena kan perkalian misalnya 5 kali 5. Sebenarnya 5 kali 5 itu apa sih? 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Kalau tambah belum menguasai perkalian ya itu. Jadi memang tugas kita orang tua jangan sampai materi yang dasarnya belum bisa, sedangkan di sekolah udah materi berikutnya ya anak harus. Jadi istilahnya kayak anak tangga itu jangan langsung lompat ke level 5. Jadi sangat betul sekali. Menarik. Silakan duduk Mas Suprianto. Jadi monggo kita ngobrol dulu deh. Waktunya sudah makin habis kita. Iya, nggak terasa ya. Dalam kepala saya ingin bertanya-tanya tadi mengenai penanganan. Tapi kalau begitu Mbak Ana, penanganan okupasional itu sudah masuk pelayanan yang sudah spesialis ya? Jadi yang awalnya tadi kan dukungan keluarga, dukungan ini baru levelnya ke okupasional. Jadi nggak harus semua trauma langsung ke spesialis, enggak. Nah ini pertanyaan saya menarik adalah kalau ada anak kan setahu saya mungkin Mbak Ana lebih paham mengenai ada yang sifatnya introvert dan ekstrovert. Penanganannya sama nggak untuk itu? Nah mungkin Mas Suprianto atau Mbak Ana monggo silakan. Kalau mengenai perbedaan apa istilahnya karakter psikologisnya. Seperti tadi yang disampaikan, trauma ini kan sifatnya personal. Satu kejadian itu sangat dipengaruhi kepribadian, karakter, lalu kemudian tadi sistem dukungan di lingkungan. Kalau anaknya introvert, tapi kemudian sistem dukungannya bagus, ya mungkin saja dia nggak jadi trauma. Gitu. Sebaliknya anaknya ekstrovert, tapi nggak ada dukungan, gitu ya. Ekstrovert itu kan biasanya lebih gampang untuk dinyuekin, lebih gampang untuk dia ventilasi emosinya, gitu kan. Nggak ambil pusing gitu ya. Tapi ternyata dukungannya nggak bagus sehingga dia ngerasa kesepian. Ini kayaknya aku aja nih yang jadi masalah nih, kayak gitu ya. Bisa jadi ini bisa menimbulkan trauma gitu. Jadi sekali lagi semuanya sangat kontekstual, sangat personal sifatnya. Kita harus tadi seperti Pak Supri bilang, harus dipecah satu-satu nih. Ini komponennya apa nih gitu ya, faktor-faktornya apa nih. Nah dari situ baru kita bisa perlahan-lahan memperbaikinya untuk dia kemudian bisa dikelola. Jadi trauma itu bukan sakit sehat, tapi
ada atau tidak gejalanya, ada atau tidak rasa ketakutannya, ada atau tidak kecemasannya yang muncul. Jadi kalau trauma itu bukan disembuhkan tapi dikelola. Dikelola, oke, ini menarik sekali ya. Pemirsa di rumah juga tentunya penasaran ya dan ingin bertanya terkait dengan penanganan soal trauma. Atau mungkin ingin menceritakan traumanya seperti apa, biar bisa dijawab langsung oleh terapis kita ya. Ada Mbak Ana. Betul sekali. Ya, pemirsa kirim pertanyaannya di Instagram kita. DM ke Instagram Halo Dokter TVRI, karena nanti setelah ini kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi jangan kemana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Ya, mudah-mudahan pemirsa tidak trauma ya. Kita sudah membahas banyak terutama untuk para orang tua nih yang pernah mungkin secara tidak sengaja, tidak disadari melakukan trauma, tindakan atau ucapan yang membuat anak menjadi trauma. Tapi nanti ada solusinya nih dari Mbak Ana dan Mas Supri ya. Kita lanjut nih, mungkin sekarang kita langsung masuk segmen tanya jawab. Boleh kita lihat Instagramnya udah siap? Sudah ada Instagram. Oke, jadi ya kita ngobrol dulu sama Mas Suprianto. Tadi kan kita bicara tadi mengenai karakteristik anak. Nah, kalau penanganan selama Mas Supri melakukan terapi okupasi ini, kalau penanganan itu apa sih yang susah? Lebih susah anak yang masih lebih muda umurnya atau kayak remaja? Mana yang lebih mudah dan mana yang lebih susah gitu kan? Lebih susah yang lebih kecil. Ya, karena pertama kita kan harus menggali aset dan limitasi ya. Jadi istilahnya anak kecil itu pasti lebih susah menceritakan. Seumur berapa yang paling kecil yang pernah Mas Supri tangani? Ya ada 3 tahun. 3 tahun. Ya biasanya itu faktor pemaksaan tadi makan semacam itu. Jadi kadang ada masih saya tanyain ini faktornya apa Bu? Biasanya nggak ngaku orang tua juga. Ya iyalah. Biasanya nggak mau gitu ya. Sehingga kita, tapi ketika lihat kita belakang, kita lihat milestone perkembangan makannya, misalnya bubur, udah nasi tim, udah nasi, kok tiba-tiba hilang, kita akan baru tahu lah. Ini faktor, biasanya ini sih suster yang kurang sabar semacam itu ya. Sehingga anak dipaksa jadi trauma, ketemu nasi langsung muntah. Ada tuh, ya teman saya yang gitu, dia trauma waktu kecil dengan nasi, sehingga sampai sekarang dia nggak pernah makan nasi, dia selalu makan yang lain, karbo yang lain. Begitu ada nasi dia langsung sudah. Ya karena itu terpola juga ya Bu Ana ya, di otak itu dia itu gue nggak usah nasi juga nggak ada masalah. Gitu. Nasi masih banyak gitu ya. Kalau yang lainnya. Dan juga bisa diet juga ya. Kalau trauma uang. Sekarang uangnya udah ini kok, udah elektronik. Elektronik ya, jadi ada alternatifnya. QRIS saja ya. QRIS saja. Kita lihat ini ada pertanyaan dari Instagram yang sudah masuk. Yang pertama datang dari 126_Bea. Apa setiap anak metode penanganannya akan sama? Kapan harus membawa anak ke psikolog? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Monggo nih Mbak Ana dulu mungkin. Oke. Tadi kalau misalnya sudah mencoba memberikan rasa aman, keluarga sudah mencoba untuk kompak, ternyata anaknya masih banyak mimpi buruk, anaknya menolak mengerjakan hal-hal yang selama ini dia sukai, lalu nggak mau makan atau tidurnya jadi terganggu, nggak usah tunggu lama-lama, mendingan bawa aja. Mendingan ternyata menurut psikolog bukan trauma dan bisa diatasi daripada ternyata itu trauma tidak diatasi. Gitu. Bisa nggak ada yang trauma sampai kemudian ujungnya percobaan bunuh diri? Bisa. Ketika tadi seperti Pak Supri bilang respons trauma kan salah satunya adalah depresi. Depresi kan ujungnya bisa percobaan bunuh diri. Paling tidak menyakiti diri sendiri lah. Mungkin dia tidak bertujuan membunuh diri gitu ya. Tapi ketika menyakiti dirinya sendiri itu kemudian ya bisa aja kebablasan akhirnya ke arah percobaan bunuh diri. Mas Supri mau menambahkan pertanyaan ini. Tentunya beda setiap anak. Tadi kan faktor pemicu traumanya berbeda. Yang kedua faktor psikososialnya juga berbeda. Dari pola asuh, dari sifat introvert, ekstrovert itu berbeda. Sehingga penanganannya harus individual. Sehingga yang terpenting kalau saya penanganan dini itu jauh lebih penting daripada menunggu nanti. Karena dampaknya akan menjadi lebih berat. Istilahnya luka ya menjadi
lebih luka gitu. Ya. Ini sorry, sebelum kita melanjut pertanyaan berikutnya, saya mau tanya nih, kalau ini kan penonton kita seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini pelayanan seperti ini atau pelayanan okupasi ini sampai level mana? Atau di tingkat kecamatan kah sudah ada atau hanya level kabupaten atau level provinsi? Kalau untuk okupasi baru di level kabupaten. Oke, sampai level kabupaten ya, di kecamatan belum ya? Kecamatan belum. Nyebrang ke kota kabupatennya ya kayaknya. Tapi artinya itu kalau memang diperlukan ya harus dicari ya, diupayakan ya. Betul. Ya, oke, lanjut. kita lihat pertanyaan yang kedua datangnya dari silakan. Berganti, dari Zinda. Apa ciri-ciri anak yang mengalami trauma? Mungkin bisa diperjelas lagi nih. Anak yang mengalami trauma kita mesti tadi seperti Pak Supri bilang, ketika kita mau penanganan yang lebih dini maka kita harus identifikasinya atau deteksinya dini juga gitu kan. Biasanya 3 besar yang saya pesankan pada orang tua, ada perubahan besar dalam pola makan, kayak tadi misalnya anaknya jadi susah makan, nggak mau makan atau makan berlebihan. Makan terus bisa 6-7 kali sehari gitu ya. Karena dia melarikan diri dari rasa takutnya dengan makan misalnya. Atau ada perubahan besar dalam pola tidur. Ya, susah tidur atau tidur berlebihan, tidur terus seperti itu. Apalagi kalau kemudian disertai mimpi buruk. Saat tidur ya, mau malam mau siang ada mimpi buruk. Nah, ini sudah lampu kuning ke arah udah kuning banget gitu ya. Nah, yang ketiga adalah terjadi perubahan minat. Hal-hal yang tadinya dia sukai, yang dia minat, kemudian jadi dia tolak, jadi dia hindari. Nah, ini 3 besar ini yang harus kita waspadai. Ya, tapi saya menarik dengan pertanyaan ini ya. Mungkin pemirsa pernah mengalami trauma diputus cinta. Iya. Nanti bukan anak lagi ya, bukan anak lagi. Ya, mereka remaja kan, remaja mengalami itu. Nah, ini gimana nih Mas Supri, gimana kalau orang putus cinta ya, trauma dengan putus cinta supaya dia kemudian udah maaf ya, kemudian ada beberapa kemudian sampai nggak nikah sampai tua karena dia pernah disakiti. Ini bisa nggak sih ditangani hal seperti ini, Mas? Aduh itu kayaknya lebih ke psikologi klinis ya. Gimana Mbak Ade? Kalau itu kan faktornya banyak ya dok ya. Mungkin nggak cuma satu hal gitu ya. Jadi bisa jadi itu bisa trauma, bisa bukan gitu ya. Jadi mungkin misalnya dia mungkin masih muda sekali waktu itu, masih remaja, terus peristiwa putusnya sangat luar biasa. Luar biasa, misalnya dilarang oleh salah satu orang tua gitu terus sampai kemudian diasingkan, dipindahkan sekolahnya, itu mungkin traumatis sekali ya, menjadi trauma sekali. Tapi tidak tertutup kemungkinan setelah itu ada peristiwa-peristiwa lainnya gitu ya. Jadi nggak satu single itu saja. Jadi setiap kali pengalamannya dengan pasangan ada lagi, dengan pasangan ada lagi, bisa jadi nih sampai dewasa kemudian udah mendingan saya menghindari deh gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan pemirsa, buat Anda pemirsa yang punya anak remaja, pria pun wanita, nah ini kalau sudah mulai ada masalah-masalah dengan pasangan, dengan percintaan, harus segera dideteksi itu aja deh ya. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut ya. Oke, ya lanjut. Kita lihat dari Ratu Nila Yatustiani. Bagaimana cara untuk mengatasi trauma pada anak di masa kecilnya? Nah, ini tadi mungkin Mas Supri. Mas Supri, iya. Ya. Jadi gini, kalau untuk anak-anak itu jadi pertama kita harus mengidentifikasi secara holistik sebabnya trauma itu apa. Kemudian setelah kita mengidentifikasi secara holistik, kita akan menyusun rencana program terapinya seperti apa sih. Jadi di okupasi terapi ini menyusun rencana terapi itu dengan menggunakan aktivitas seperti aktivitas permainan, aktivitas finger painting, aktivitas kayak terapi kelompok semacam itu. Jadi dari situ nanti akan kita kembangkan aktivitas-aktivitas untuk mengurangi pasca trauma tadi. Kemudian di rumah pun juga harus didukung. Jadi istilahnya orang tua harus mengajari juga, mensupport. Jadi kita harus menggalinya, aktivitas itu harus menyenangkan buat anak, kemudian juga bernilai. Kemudian istilahnya anak itu dibuat challenging, mau sehingga dia akan melupakan trauma yang tadi. Ya, saya mau perdalam lagi pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya ini bukan mengatasi trauma di masa kecil, intinya sekarang dia sudah gede, sudah dewasa, tapi dia punya trauma di masa kecil. Bisa nggak Mas di terapi okupasi seperti itu? Dihilangkan traumanya? Nah, menghilangkan traumanya waktu kecil. Ya kalau itu ini Pak, paling dok itu menghilangkan faktor pemicunya. Tadi bilang trauma itu tidak bisa
diatasi, tapi bisa dikelola supaya meminimalisir terpicunya tadi. Ini pertanyaan dari Instagram masih adakah? Kita lihat. Kelihatannya sudah habis pertanyaannya. Sudah habis pertanyaan dari Instagram ya. Jadi menarik ya. Jadi kalau kita bicara masalah trauma ya pemirsa, ya mudah-mudahan pemirsa tidak punya trauma yang kemudian membuat ketakutan. Tapi ini trauma memang suatu hal yang harus terdeteksi. Ya kemudian ini bukan masalah sakit atau tidak sakit ya, itu sakit atau sehat, tapi ini masalahnya adalah kita harus segera kelola ya. Jangan terlambat dan sesegera mungkin. Semakin segera maka akan semakin hilang traumanya dan semakin memperkecil dampak buruknya untuk masa depannya. Betul sekali Mas Boy. Jadi terima kasih banyak nih untuk Mbak Anelia ya, Sarisani dan juga untuk Mas Supriyanto atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Jangan bosan-bosan, nanti kita undang lagi ya. Jangan sampai trauma datang ke sini ya. Gila ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang setia menonton Halo Dokter. Tetap saksikan terus Halo Dokter Senin sampai Kamis karena setiap harinya kita akan menyediakan ya info-info seputar kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Iya, dan untuk pemirsa yang ketinggalan acara kita hari ini, Anda bisa saksikan di channel YouTube TVRI Nasional ya. Kita bicara masalah trauma pada anak dengan ahlinya seorang psikolog dan seorang terapi okupasi. Oke, pemirsa saksikan terus Halo Dokter karena Halo Dokter sehat itu asik. Asik, bye.